Assalamualaikum sobat anime dan jumpa lagi di channel Ara Anime. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan anime Seiri Gensouki. Nah, untuk pembahasan kali ini kita ambil dari light novel volume ke-19. Nah, bagi kalian yang belum tahu alur ceritanya, kami sarankan tonton dahulu video yang sebelumnya. Oke, langsung saja masuk ke pembahasannya. Cerita dimulai dari sebuah tempat yang jauh dari orang-orang. Liselotte dan Arya ditinggalkan Aisyah di depan hutan lebat di beberapa kilometer dari ibu kota Erika. Pertarungan antara Rio dan binatang itu begitu intens sehingga mereka bisa melihat Rio dan binatang itu melemparkan serangan skala besar satu sama lain, dan bahkan dari jarak sejauh itu mereka bisa melihat serangannya. Pertukaran serangan sudah berakhir beberapa menit yang lalu, tetapi mereka masih saja tidak lega. Tidak lama, Aisyah baru saja kembali dari tempat Rio. Baik Liselotte dan Arya melihat diam-diam ke langit. Arya memperhatikan bahwa Aisyah akan kembali dan memberitahu Liselotte. Keduanya melihat Aisyah membawa Rio dan berjalan ke arah mereka. Aisyah mendarat di depan mereka berdua. Liselotte kehabisan nafas melihat keadaan Rio dan bertanya ke Aisyah dengan cemas tentang kondisinya. Aisyah mengatakan padanya bahwa kehidupan Rio tidak dalam bahaya. Tetapi Liselotte tidak benar-benar percaya melihat keadaan Rio yang berlumuran darah dan terluka. Aisyah memberitahunya bahwa dia ingin membiarkan Rio beristirahat dan mulai menyiapkan tanah dan mengeluarkan rumah batu. Arya sudah terbiasa dengan ini, tetapi Liselotte terkejut dan tidak mengerti apa yang dilakukan Aisyah. Tetapi Liselotte saat ini tidak memikirkannya dikarenakan lebih mementingkan keselamatan Rio. Setelah mengeluarkan rumah batu, mereka pun memasukinya. Aisyah menyuruh Liselotte dan Arya untuk beristirahat di ruang tamu, sementara dia akan merawat Rio. Liselotte menolak dan bertanya ke Aisyah apakah dia bisa membantu. Aisyah memberitahu keduanya bahwa dia bermaksud untuk memandikan tubuh Rio dan mengganti pakaiannya sekarang. Aisyah dan Liselotte saling membantu untuk melepaskan pakaian bagian atas Rio, sementara Arya menyiapkan air, sabun, dan handuk. Liselotte kehilangan nafas ketika dia melihat semua bekas luka di tubuh Rio dan bertanya apa itu. Aisyah mengatakan kepadanya bahwa luka-luka itu bukan dari pertarungan dengan Erika, tetapi dari masa kecilnya. Dan semuanya itu sudah sembuh. Liselotte tidak merasa lega dengan itu. Dia segera menyadari bahwa bekas luka Rio itu adalah bekas luka pelecehan atau penyiksaannya saat kecil. Arya melihat luka Rio saat dia menyiapkan handuk untuk membersihkan tubuhnya dan merasa dejavu yang aneh. Aisyah bertanya kepada Arya apa ada yang salah, dan Arya mengatakan itu bukan apa-apa, dan kemudian memberikan handuk basah itu kepada Liselotte. Sementara Aisyah menopang tubuh Rio, Liselotte menerima handuk dan mulai membersihkan tubuh Rio sambil menangis. Arya berdiri mengatakan bahwa sepertinya tidak perlu melepas celana Rio, hanya untuk membersihkan darah. Jadi dia akan mencuci jas dan kemeja Rio untuk saat ini, dan mengambil pakaian Rio. Cerita berganti ke sebuah pegunungan di dekat ibu kota Galak. Orphea akhirnya menemukan tempat yang cocok untuk titik teleportasi, dan telah selesai memasangnya. Dan saat ini sedang memasang penghalang untuk menyembunyikan aktivasi sihir teleportasi. Sekarang akhirnya saat yang tepat untuk berteleportasi ke hutan roh dan kemudian memindahkan kelompok Goki dari sana ke kerajaan Galak. Orphea kemudian mengeluarkan dari dimensi ruangnya kristal yang dipinjam oleh Rio dan kemudian mengaktifkannya. Tepat sebelum berteleportasi, Orphea melihat sekelompok benda hitam yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju ibu kota Galak. Teleportasi pun diaktifkan, dan yang dilihat Orphea sekarang hanyalah mata air di dekat desa roh. Orphea kemudian bertanya-tanya tentang benda hitam apa itu, dan mulai terbang dengan tergesa-gesa menuju desa yang didorong oleh firasat yang buruk. Kembali ke ibu kota Galak, tepatnya di mansion Rio, Christina, Flora, Charlotte menemui Celia yang saat ini ada di sana. Mereka membicarakan pertemuan yang akan segera digelar, yaitu untuk membahas sebuah kerjasama. Hal ini berkaitan dengan Charles dan fraksi Arbor. Di tengah-tengah pembicaraan itu, tiba-tiba terdengar suara ledakan yang besar dan membuat ruangan sedikit bergetar. Celia bertanya, apa itu? Apakah itu sebuah latihan sihir? Keempat gadis lain pun melihat dengan cemas melalui jendela untuk mencoba mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.
Sementara itu, suara-suara itu terus berlanjut dan dari sumber yang berbeda. Charlotte mengatakan bahwa suara-suara itu terlalu kuat untuk datang dari tempat latihan, bahwa beberapa dari suara itu nampak dekat di dekat kastil. Tiba-tiba pintu terbuka dan Louis dan Vanessa masuk. Charlotte bertanya kepada Louis apa dia tahu apa yang terjadi. Louis bilang ia tidak tahu, bahwa dia tidak tahu apapun yang bisa membuat suara itu. Dia pikir bisa menjadi latihan sihir, tetapi suara itu terlalu dekat. Louis bilang dia melihat sesuatu yang hitam jatuh dari langit melalui jendela, dan memerintahkan bawahnya untuk menyelidikinya kemudian melaporkannya. Charlotte bertanya kepadanya apa mereka harus tetap siaga di mansion. Louis mengatakan semua orang harus pergi ke ruangan aman untuk berjaga-jaga. Charlotte mengatakan dia mengerti dan memberitahu Louis untuk bertemu dengan gadis-gadis yang lainnya terlebih dahulu. Setelah bertemu, Louis menggambarkan monster itu sebagai monster humanoid dengan kulit abu-abu dan hitam dan sangat cepat dan ganas. Mendengar deskripsi seperti itu, Miharu sangat terkejut. Satsuki juga mulai menyadarinya. Louis bertanya kepada para penjaga tentang jumlah para monster itu. Penjaga mengatakan dia tidak menyelidikinya dikarenakan dia lebih memprioritaskan kembali ke mansion. Tetapi saat itu terjadi pertempuran di mana-mana. Miharu lalu menjelaskan tentang waktu Reis menyerangnya di dekat Amande dan bertanya-tanya apakah itu monster yang sama. Celia mengatakan dia melihat monster itu di Amande juga dan memberitahu Satsuki bahwa mereka cukup kuat untuk seorang ksatria yang tidak akan bisa menang jika tidak menggunakan penguatan tubuh. Laura mengatakan dia melihat mereka juga pada waktu itu. Louis mengatakan bahwa kemungkinan monster di luar menjadi hal yang sama tampaknya tinggi. Katanya ksatria yang berjaga harus bisa mengalahkan mereka. Dan memberitahu semua orang untuk pergi dengan cepat ke ruangan aman. Charlotte setuju dan memberitahu gadis-gadis untuk pergi. Sarah memberitahu semua orang dia dan Alma akan pergi membantu para ksatria berjaga di luar mansion. Louis ragu-ragu untuk menerimanya dikarenakan mereka sebagai tamu. Sarah mengatakan bahwa melindungi yang lainnya dalam ketidakhadiran Ryo adalah tugasnya dan tugas Alma. Dan akan lebih mudah baginya jika mereka mengetahui situasi di luar daripada tidak mengetahui apapun saat mereka terkunci di dalam. Alma mengatakan tidak perlu khawatir tentang dia dan Sarah. Satsuki mencoba mengatakan bahwa dia ingin bertarung juga, tetapi dia tidak bisa ketika keraguannya tentang seberapa banyak yang bisa dia lakukan dan takutnya menjadi penghalang. Charlotte memperhatikan perasaan Satsuki dan memberitahu Sarah dan Alma bahwa dia akan bergantung pada mereka sejak saat itu. Keduanya adalah yang terkuat di sana, lalu mendesak Louis untuk mengakhiri pembicaraan dengan menyentuh punggungnya. Sarah memberitahu Latifah untuk tetap bersama Miharu dan Satsuki dan bersiap-siap. Karena dalam kasus terburuk, dia harus melindungi Miharu dan Celia. Latifah mengerti. Celia memberitahu Sarah dan Alma dia akan ikut pergi dengan keduanya. Semua orang terkejut. Celia mengatakan akan lebih baik jika seseorang dapat mengkonfirmasi jika yang mereka lawan adalah monster yang sama yang muncul di Amande. Celia lalu menjelaskan bahwa orang yang mampu menyembuhkan mungkin diperlukan, dan dia dapat memberikan dukungan dari belakang dengan sihirnya. Celia juga mengatakan bahwa dia pernah mengambil latihan pertempuran bersama dengan Alma dan Sarah untuk mengatasi situasi seperti ini. Charlotte mengatakan bahwa akan sangat bersyukur memiliki informasi tentang monster. Dan jika penyihir level Celia bertarung, itu akan sangat membantu. Tetapi dia pikir dia tidak perlu memaksakan diri untuk ikut pergi. Celia mengatakan bahwa justru sekarang Ryo tidak hadir, dia ingin melakukan apa yang ia bisa lakukan. Charlotte lalu bilang mungkin tidak sopan untuk menghentikannya, dan meminta Christina untuk memberikan pendapatnya. Christina mengatakan dia membiarkannya atas kehendak Celia. Celia berterima kasih kepada Christina karena membiarkannya melakukannya, dan memberitahu Sarah dan Alma dia akan berada dalam pengawasan mereka. Sarah dan Alma mengangguk ke Celia. Louis memberitahu Vanessa dia akan membiarkannya dan kelompoknya dan dua bawahannya berada di tempat perlindungan. Vanessa setuju. Louis lalu memandu semua orang ke ruangan yang aman, dan setelah itu ia kembali ke kelompok Sarah, Alma, dan Celia.
Pada saat yang sama, beberapa saat yang lalu, Rey sedang menonton Ryo bertarung dengan Erika. Tetapi berkat kristal teleportasi, dia saat ini sudah berada di ibu kota Galak. Rey saat ini sedang melihat pertempuran antara kesatria melawan monster humanoid dari langit. Rey di sini sedikit bersyukur dikarenakan ia membawa monster humanoid yang kelas tinggi. Dikarenakan di sana ada Sarah, Alma, dan Celia bergabung dalam pertempuran. Rey berpikir itu sangat merepotkan jika mereka ada dalam pertempuran, dikarenakan mereka cukup tangguh. Rey berpikir kali ini ia tidak akan membiarkan apapun untuk keberuntungannya. Bayangan Rey mengembang dan kemudian muncul 5 bola hitam selebar beberapa meter. Rey membiarkan bola itu jatuh menuju Mansion Ryo. Setelah memastikan mereka mendarat di tempat mereka, Rey berpikir sekarang dia kehabisan monster humanoid. Tetapi dia takut mereka tidak akan bertahan lama melawan Sarah dan Alma. Rey berpikir bahwa sudah waktunya untuk membawa orang-orang itu juga. Rey kemudian mengeluarkan kristal teleportasi lain sambil tersenyum dingin, dan kemudian terbang lebih tinggi di langit. Cerita berganti ke Mansion Ryo. Saat ini, Sarah sedang memanjat tembok mansion untuk memastikan situasi di sekitarnya. Kemudian, Sarah memberitahu Alma, Celia, dan Lois bahwa tidak ada monster yang datang ke mansion saat ini. Tetapi masih ada pertempuran di tempat lain. Louis berterima kasih kepada Sarah atas informasi yang ia berikan, lalu memberitahu semua orang bahwa mereka harus melindungi mansion sebagai prioritas mereka. Sarah mengatakan bahwa dia mengerti dan kemudian dia terus mengawasi pertempuran di luar. Alma mengatakan dia akan melakukannya juga, tetapi ketika keduanya pergi memanjat dinding, bola yang dilemparkan oleh Rey jatuh di dekat mansion. Gelombang kejut musim gugur menimbulkan banyak debu dan membutakan gadis-gadis itu. Sementara itu, permukaan bola retak dan terbuka. Lalu, 12 monster humanoid keluar dari masing-masing. 60 monster humanoid berlari menuju Celia, Sarah, dan Alma, dan juga Lois, dan juga 6 bawahannya. Sarah memberitahu semua orang bahwa dia dan Alma akan menjadi garda depan. Alma memberitahu Lois dan 6 bawahannya untuk melindungi Celia di barisan belakang. Sarah dan Alma berlari menuju monster humanoid. Celia meletakkan tangannya di tanah dan menciptakan 2 dinding tanah setinggi 10 meter. Lebar 5 meter dan tebal 1 meter, dipisahkan oleh hanya 1 meter. Di jalan monster humanoid ke Sarah dan Alma sehingga mereka tidak bisa mengeroyok keduanya. Sarah menyuruh Celia untuk mengurus orang-orang yang melewati ruangan antara dinding, dan Alma untuk mendapatkan orang-orang datang dari sisi kanan dan dia pergi ke sisi kiri. Pertempuran dimulai. Celia membombardir monster humanoid yang datang melalui celah dinding dengan bola api. Sarah menembakkan tombak es dari belatinya ke monster humanoid, sedangkan Alma memukul beberapa dari mereka sekaligus dengan ayunan tongkatnya. Celia memberitahu Sarah dan Alma, monster humanoid adalah monster yang ada di Amandi. Mereka mempunyai kulit yang keras dan yang hitam menjadi lebih kuat dan lebih cepat. Namun ternyata monster humanoid ini lebih kuat daripada monster humanoid yang menyerang di Amandi. Bahkan setelah terkena bola api milik Celia hingga tubuhnya meleleh, monster ini masih bisa bangkit lagi. Monster humanoid yang diserang Sarah dan Alma juga sama. Tapi mereka bertiga mempunyai sebuah ide. Sarah menyerangnya dengan sihir angin dingin di pedangnya, dan dilanjutkan Celia membakar tubuh mereka dengan bola api, dan kemudian diakhiri Alma dengan tongkatnya. Hal ini membuat monster humanoid menjadi debu. Louis dan yang lainnya yang melihat itu tidak bisa berkata-kata dikarenakan kekompakan mereka bertiga. Namun beberapa monster humanoid mencoba memasuki mansion. Tapi untungnya dengan cepat Celia langsung memasang pelindung dan membuat sebuah tombak es di atas kepalanya, lalu menembakkan ke monster humanoid itu. Celia lalu mengambil napas dalam-dalam sambil melihat keadaan sekitar. Cerita berganti ke mansion, tempat yang aman. Di sana ada Miharu, Satsuki, Flora, Christina, Charlotte, Latifah, Vanessa, dan 2 pengawalnya. Di sana, mereka hanya mendengar sihir yang dikeluarkan Celia dan juga teriakan kesakitan dari monster humanoid. Di sini, Satsuki mengungkapkan perasaannya yang ingin membantu Celia dan yang lainnya, dikarenakan dia adalah seorang pahlawan. Tapi sekarang ia malah bersembunyi di sini. Tapi Charlotte masih meminta Satsuki untuk mengandalkan mereka dulu. Tidak lama, suara pertempuran pun berhenti. Sementara itu, saat ini Frankus ada di kastil di tempat yang aman untuk para bangsawan.
Di sana dikelilingi oleh kesatria yang menunggangi Griffin. Francois di sini mengamati pertempuran yang sedang berlangsung yang dilakukan oleh monster humanoid, yang kekuatannya setara dengan kesatria dengan sihir penguat. Tidak lama, salah satu kesatria melaporkan bahwa Mansion Rio dikepung oleh para monster. Francois lalu memerintahkan para kesatria untuk ke sana. Francois di sini bertanya-tanya apakah bola hitam yang jatuh itu adalah alat penyegel monster dan apakah bola hitam itu dijatuhkan dari awan. Tapi Francois di sini masih belum menyimpulkan dikarenakan masih belum tersedia bukti. Lalu Francois memutuskan untuk mengamati Mansion Rio. Cerita kembali ke mansion, saat ini Celia dan yang lainnya berhasil menghabisi monster humanoid yang menyerang di sekitar mansion. Celia lalu meminta Alma untuk menghilangkan dinding tanah dengan gadanya. Sementara itu, Sarah memanjat ke atap mansion untuk mengamati sekitar. Sarah di sini melihat 8 orang kesatria yang mengendarai Griffin. Dan itu adalah kesatria yang ditugaskan Francois untuk ke sana. Tapi di sini Sarah juga sedikit curiga tentang pasukan Griffin yang terbang di belakang mereka yang jauh lebih tinggi. Selain itu, pasukan itu menggunakan sihir penguat dan bersiap untuk menembakkan sihir. Lalu Sarah bertanya ke Louis. Setelah memastikan baju mereka berbeda, Louis pun yakin bahwa mereka adalah musuh baru. Louis lalu berteriak untuk bersiaga. Tidak lama, peluru-peluru sihir menghujani mereka. Sarah dan Alma langsung memasang sebuah penghalang yang cukup besar sehingga bisa melindungi mansion. Tidak lama, kesatria yang dikirim Francois berjatuhan dikarenakan terkena peluru sihir. Di sisi lain, Aryan kesal dikarenakan seperti yang diprediksi Reis bahwa gadis-gadis itu bisa bertahan dari serangan pertama. Aryan lalu memberitahu Lucci untuk mengurus orang yang di luar mansion dan menyuruh Van untuk menyusup masuk ke dalam mansion. Sementara Aryan sendiri akan mengurus bala bantuan yang akan datang. Mereka setuju dan langsung menuju ke lokasi masing-masing dengan beberapa anggota kelompok Singa Surgawi. Sedikit penjelasan bahwa kelompok Singa Surgawi adalah sebuah tentara bayaran yang dipimpin oleh Lucius. Dan saat ini mereka menyerang untuk menculik Sandra untuk memancing Rio keluar. Mereka saat ini menyerang dengan sekitar anggota 50 orang dan sudah diperkuat dengan pedang iblis. Lucci dan 11 anggota menuju kelompok Celia di luar mansion. Van dan 30 anggota lainnya masuk ke dalam mansion. Sarah yang melihat itu lalu memutuskan untuk masuk ke dalam mansion dan mengikuti kelompok Van. Sementara itu, saat ini di dekat mansion, Lucci dan 11 anggota Singa Surgawi berhadapan dengan Celia, Alma, Louis, dan bawahannya. Alma memberitahu Celia bahwa Lucci adalah salah satu pria yang menyerang mereka saat di akhir perjalanan ke Rodania. Lucci lalu berkata, "Akhirnya kamu menyadarinya. Walaupun saat ini kami tidak memakai seragam tentara bayaran." Lucci lalu memberitahu untuk melanjutkan pertempurannya waktu itu. Pria di sebelah Lucci bertanya apakah Celia dan Alma adalah target mereka. Lucci membenarkannya, lalu menyuruh 11 orang lainnya mengurus Celia dan yang lainnya, sedangkan ia akan mengurus Alma dikarenakan dia cukup kuat bagi mereka. Pria itu lalu memberitahu Lucci agar tidak terbawa suasana dikarenakan sudah mendapatkan pedang Lucius. Pria-pria lain mulai menatap Lucci dan pedangnya dengan kesal. Lucci lalu berkata bahwa suasana hatinya sedang baik dan dia adalah satu-satunya orang yang cocok memakai pedang Lucius. Pria lain pun mendecakkan lidahnya lalu memberitahu Lucci untuk tidak melupakan misinya, yaitu mendapatkan Sandra. Lucci pun menjawab ia tidak akan melupakannya, dikarenakan dia datang untuk balas dendam kepada orang yang telah membunuh Lucius. Pada saat yang sama, Celia berbicara singkat dengan yang lainnya tentang rencana mereka. Alma masih berada di barisan depan, Louis dan para kesatria berada di luar penghalang, sedangkan Celia akan mendukung mereka dari belakang dengan sihir. Pertarungan pun dimulai. Lucci dan Alma saling melesat sehingga pedang mereka beradu. Alma berniat mendorong pedang Lucci, tapi ia tidak bisa dikarenakan Lucci saat ini sedang memakai pedang Lucius yang meningkatkan kemampuan fisik dan kemampuan teleportasi. Teman-teman Lucci juga mulai menyerang, dan saat melihat Lucci dan Alma masih beradu senjata, mereka berniat menebas Alma. Namun Lucci berteriak bahwa Alma adalah mangsanya. Melihat itu, Alma langsung mundur dan membuat gelombang kejut dengan sihir bumi.
yang membuat Lucci dan yang lainnya terpental ke belakang. Tapi dengan seketika, Lucci langsung bangkit kembali dan maju menghampiri Alma lagi. Alma menciptakan tombak-tombak tanah untuk menghentikan Lucci. Namun, Lucci menghapusnya dengan sihir kegelapan, lalu menebas dengan pedangnya. Untungnya, Alma masih bisa memblokir serangan itu dengan tongkatnya. Dan saat senjata mereka masih beradu lagi, Lucci memberitahu teman-temannya lagi untuk tidak mengganggunya, dikarenakan dia adalah mangsanya. Teman-teman Lucci pun menjadi kesal dikarenakan Lucci seakan-akan tidak mementingkan misinya. Lois dan para kesatria lainnya juga berusaha menyerang teman-teman Lucci, tetapi serangan mereka bisa dihindari. Kembali ke pertempuran Alma dan Lucci, mereka berdua terus beradu serangan. Mereka saat ini nampak seimbang dikarenakan Lucci sekarang memakai pedang Lucius. Walaupun Alma unggul dalam kekuatan, Lucci lebih unggul dalam kecepatan, teknik, dan pengalaman. Alma di sini sangat frustasi dikarenakan ia tidak bisa menghalau semua musuh di sekitarnya. Lucci lalu berkata ke Alma bahwa rencana mereka yang memilih bertahan, cepat atau lambat pasti tidak akan bertahan. Di sisi lain, teman-teman Lucci menembaki peluru-peluru sihir kepada kesatria, dan yang lainnya menembaki penghalang dengan peluru-peluru sihir juga. Celia di sini sedikit khawatir jika ia kehabisan mana sebelum pertempuran selesai. Lalu Celia tidak punya pilihan lain selain menggunakan batu sihir berisikan mana yang diberikan oleh Rio. Lalu berpikir kapan bala bantuan akan datang. Ketika Alma melihat Celia menggunakan batu itu, Alma berpikir Celia pasti sudah mencapai batasnya. Alma pun tidak punya pilihan lain selain memanggil roh kontraknya, yaitu Ifrit. Tidak lama, singa raksasa muncul dan mulai menyerang teman-teman Lucci yang menembaki penghalang. Sementara itu, di dalam mansion, Sarah menuju ruangan yang aman, tempat Miharu, Satsuki, dan yang lainnya. Setelah sampai, Sarah memberitahu mereka untuk tidak berisik, dikarenakan ada musuh memasuki mansion. Tetapi mereka bukan monster humanoid, melainkan tentara bayaran. Dengan ragu-ragu, Sarah memberitahu mereka bahwa ia akan mengalahkan mereka semua dan menyuruh mereka untuk memperketat pengawasan. Satsuki lalu memberitahu bahwa ia juga ingin ikut pergi. Sarah memberitahu bahwa tongkatnya tidak cocok digunakan saat bertarung di lorong. Jadi, Sarah menyuruh Satsuki tetap berada di ruangannya. Lalu memberitahunya bahwa jika nanti ada musuh, itu adalah tugasnya. Satsuki dengan cemas menjawab mengerti. Lalu menyuruh dua bawahan Lois agar ikut bersama Sarah sebagai gantinya. Sarah setuju, lalu memberitahu Latifa untuk tetap bersama Satsuki sebagai pertahanan terakhir. Sarah dan dua pengawal itu pun pergi dari tempat itu. Sesampainya di lorong, Sarah melihat dua tentara bayaran, lalu memberitahu dua pengawal untuk mengawasi lorong sedangkan ia akan melawannya. Sarah lalu berlari menuju tentara bayaran itu. Sarah saat ini berpikir ia tidak perlu menyembunyikan tekniknya dikarenakan mereka pasti sudah tahu saat melawannya waktu itu. Sarah lalu menebaskan sihir air dari belatinya, tetapi keduanya berhasil menghindari lalu menyerang balik dengan pukulan dan tebasan pedang. Sarah bisa menghindari itu dengan melompat ke belakang, lalu lanjut menebasnya dengan sihir air dan sihir es dari masing-masing belatinya. Serangan itu mengenai pedang tentara bayaran dan membuatnya mundur ke belakang. Sementara itu, Fan dan 5 temannya mengamati pertempuran itu, dan saat ini mereka sedang bersembunyi di koridor. Fan lalu memberitahu mereka bahwa mereka akan menjadi dua kelompok. Satu kelompok akan membantu melawan Sarah dan satu kelompok lainnya akan mengambil jalan memutar. Sedikit penjelasan kenapa kelompok singa surgawi bisa mengimbangi Sarah, Alma, dan Celia, padahal saat pertempurannya ke Rodania mereka dapat dikalahkan dengan mudah. Itu karena saat ini mereka semua memakai pedang iblis yang dibuat oleh Rais. Dan pedang itu juga meningkatkan kemampuan fisik dan teknik sihir mereka. Oke, kembali ke cerita. Sementara itu, di luar mansion, pertempuran semakin berkecamuk dikarenakan kedatangan Ifrit. Ifrit mengempaskan tentara bayaran dengan pukulan tubuhnya dan kemudian mengejar lalu memukulnya dengan kaki depannya hingga membuat tentara bayaran itu pingsan. Para tentara bayaran yang lain pun mulai fokus melawan Ifrit dan tidak lagi menyerang penghalang.
Sementara itu, Lois ketakutan dikarenakan takutnya jika Ifrit menyerang mereka setelah menghabisi tentara bayaran. Sedangkan Celia menatap cemas ke Alma dikarenakan Alma harus mengungkapkan kebenaran tentang Ifrit. Walaupun ada perintah untuk menjaga rahasia keberadaan roh, kecuali pada orang-orang yang dipercaya dan atau dalam keadaan darurat. Celia juga menjelaskan bahwa 1000 tahun yang lalu, roh sudah tidak mempercayai manusia dan meninggalkan wilayah astral dikarenakan manusia menggunakan teknik terlarang untuk memperbudak mereka. Selain itu, ada catatan di desa roh mengatakan bahwa ada sihir kuno yang dapat menggunakan roh sebagai sumber kekuatan, tetapi sekarang sudah hilang. Kembali ke pertempuran, Lucy di sini sangat kesal dikarenakan kemunculan Ifrit dan bertanya-tanya apa sebenarnya monster itu, tetapi Alma tidak menjawabnya. Mereka saat ini masih sering bertukar serangan. Tapi tidak lama, pedang Lucy mengeluarkan aura kegelapan. Melihat itu, Alma lalu mengayunkan tongkatnya dan menebaskan sihir cahaya. Tetapi dengan mudahnya, Lucy menghapus serangan itu. Lucy lalu berkata, dia ingin membuat Alma tetap hidup jika memungkinkan. Tetapi ia tidak punya pilihan lain. Lucy lalu memberitahu bahwa dia sebenarnya tidak bisa mengontrol dengan baik kemampuan pedangnya, karena ia baru saja memilikinya. Alma di sini sedikit kebingungan dengan apa yang dikatakan oleh Lucy. Tapi tidak lama, Alma merasakan kekuatan aneh di perutnya. Alma lalu membuat kesalahan, bukannya malah menghindar, Alma malah melihat perutnya. Dan tidak lama, pedang Lucy pun menusuk perut Alma dari belakang hingga menembus ke depan. Alma pun berteriak kesakitan. Tidak lama, pedang yang menusuk Alma pun menghilang dan Alma jatuh ke tanah. Lucy pun lalu berkata, ia tidak menusuk jantungnya dikarenakan menggantikan pendarahan itu cukup sulit. Lalu pergi meninggalkan Alma sendirian. Celia memanggil Alma dengan khawatir. Sementara itu, Ifrit meninggalkan tentara bayaran dan kemudian pergi menyerang Lucy dengan teriakan kemarahan. Lucy lalu memberitahu yang lainnya ia akan mengurus Ifrit dan mereka ditugaskan untuk terus menyerang penghalang. Sementara itu, Alma mulai menyembuhkan dirinya sendiri dengan sihir rohnya. Pada saat yang sama, kelompok Van mencapai ruangan yang aman. Salah satu tentara bayaran memberi isyarat tangan dan menerobos masuk. Latifah yang bersembunyi di langit-langit menembaki dengan peluru-peluru sihir. Tapi ternyata tentara bayaran itu sudah tahu dan menghindarinya. Van dan tentara bayaran pun memasuki ruangan. Sasuke lalu menyuruh Miharu untuk ke dalam ruangan. Sedangkan Latifah saat ini bersiap dengan belatinya sambil gemetaran. Van lalu memberitahu temannya agar tidak lengah dikarenakan mereka terlihat cukup kuat. Lalu menyuruh mereka untuk menghabisi Latifah dan Sasuke dikarenakan mereka cuma penghalang. Mendengar itu, Sasuke menjadi marah lalu memunculkan tongkatnya dan mengayunkan ke arah Van dan yang lainnya, hingga membuat mereka terbang keluar mansion. Van untungnya tidak apa-apa dikarenakan terblokir oleh pedangnya. Sementara itu, teman-teman Van yang masih di dalam lalu melarikan diri melalui jendela. Melihat itu, Sasuke tidak membiarkannya, lalu mengejar mereka. Sementara itu, Latifah sangat takjub dengan kekuatan Sasuke. Lalu melihat keadaan di luar sana, ia melihat Ifrit yang melawan Lucy, dan Louis yang saat ini berlari sambil menggendong Alma. Sementara itu, Ray saat ini berada di langit membantu Aryan menembaki kesatria yang menaiki Griffin. Ray di sini yakin bahwa Trio Seirei pasti adalah semi-human dari desa roh. Ray berpikir bahwa keputusannya memberikan pedang Lucius ke Lucy adalah hal yang tepat, dikarenakan pedang itu cocok untuk melawan roh tingkat menengah, tapi itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Ray selalu mencari keberadaan Sarah dan Orpia. Dan jika Alma memiliki Ifrit, Ray berpikir tidak akan mengejutkan jika Sarah dan Orpia memiliki kontrak dengan roh. Ray menyimpulkan pasti akan merepotkan jika muncul 3 roh di tengah pertempuran. Ray lalu mencari keberadaan Aryan yang saat ini ternyata sudah ada di luar ibu kota. Ray bertanya-tanya kenapa ia ada di sana. Ray pun menuju ke sana memberitahu Aryan agar membantu di mansion. Ray juga memerintahkan monster humanoid yang masih hidup untuk menyerang mansion.
Berganti ke luar mansion, pertarungan Lucci melawan Ifrit semakin memanas. Lucci terus menyerang Ifrit dengan sihir tebasan kegelapan, tapi Ifrit berhasil menghindarinya sambil menyerang tentara bayaran yang menyerang pelindung. Lucci lalu mencoba mengabaikan Ifrit lalu menyerang pelindung. Namun Ifrit menembakkan nafas api ke arahnya. Lucci lalu dengan cepat menghapusnya dengan sihir kegelapan. Lucci di sini berpikir jika terus begini pasti ia akan kehabisan kekuatan sihir terlebih dahulu. Sementara itu, Celia di sini sangat khawatir dengan keadaan Alma yang saat ini masih tergeletak. Louis lalu memberitahu bahwa ia akan menyelamatkan Alma. Louis lalu memperkuat tubuhnya dan kemudian berlari menuju Alma. Lucci yang menyadari tujuannya lalu menembakkan bola hitam ke arahnya, tapi Ifrit menghentikannya dengan nafas apinya. Louis lalu mencapai Alma kemudian menggendongnya berlari menuju penghalang. Lucci lalu memerintahkan teman-temannya untuk menyerangnya, tapi para kesatria menjauhkannya dengan peluru-peluru sihir. Lucci pun tidak punya pilihan lain selain menyerangnya sendiri. Lucci berpikir kalau ia menyerang Alma dan Louis, Ifrit pasti akan datang. Lucci pun mengeluarkan kegelapan di pedangnya dan diarahkan ke Alma dan Louis. Dan seperti yang diharapkan, Ifrit menghalangi dan kemudian melompat ke arahnya. Lucci lalu mengubah arahnya ke arah Ifrit. Sedangkan Ifrit mencoba menyerang Lucci dengan gigitannya. Lucci pun lalu menembakkan bola hitam ke arahnya. Serangan itu mengenai Ifrit dan kemudian terpental, dan tidak lama Ifrit pun menghilang. Celia di sini sangat cemas dengan keadaan Ifrit. Alma lalu memberitahu Celia bahwa Ifrit pasti baik-baik saja. Lalu tidak lama ia pingsan. Sementara itu, di pertarungan Satsuki dan Fan, Satsuki di sini sedikit mengobrol dengan Fan kenapa mereka melakukan hal semengerikan ini. Fan pun menjelaskan bahwa mereka datang untuk mengambil Sandra sebagai balasan dikarenakan Ryo telah membunuh kapten mereka yaitu Lucius. Ia tidak peduli walau Lucius memulai duluan dikarenakan itu adalah masa lalu. Yang terpenting, ia tidak bisa membiarkan Ryo bahagia bersama teman-temannya. Apalagi saat ini Ryo sedang bersama para gadis-gadis. Kemarahan Satsuki pun mencapai puncaknya. Satsuki memegang tombaknya erat-erat dengan wajah tanpa ekspresi. Tidak lama, Latifah datang di sampingnya dan berkata ia juga ingin bertarung. Di belakang mereka berdua ada Charlotte, Miharu, Christina, Flora, dan Vanessa yang saat ini sedang berbaris di sana. Satsuki lalu bertanya kenapa mereka datang. Charlotte pun memberitahu bahwa mereka ingin mendapatkan bagian juga. Dikarenakan sebagai seorang putri, mereka bukanlah aib yang hanya bisa menonton. Charlotte sambil tersenyum mengatakan ke kelompok Fan bahwa kelompok Fan adalah seorang pengecut, dikarenakan ia mencari Sandra. Dan mengatakan bahwa mereka tidak takut dengan negara besar, melainkan malah takut dengan Ryo. Charlotte lalu mengatakan jika mereka ingin menculiknya, mereka harus mencobanya terlebih dahulu. Kelompok Fan saat ini sudah berada di luar mansion dikarenakan dihempaskan oleh Satsuki, sehingga saat ini mereka sudah bergabung dengan Lucci dan yang lainnya. Fan lalu memberitahu Lucci bahwa tugasnya adalah di luar mansion dan untuk mengurus targetnya sendiri. Lucci menjawab bahwa mereka semua saat ini sudah berada di luar mansion, dan mereka saat ini sudah mudah untuk diculik. Lalu berkata, kita harus menutup mulut mereka yang nakal. Sementara itu, Satsuki bertanya ke Christina dan Flora kenapa mereka ikut juga. Mereka pun menjelaskan bahwa mereka saat ini sudah berutang banyak ke Ryo. Selain itu, ini adalah tugas bangsawan untuk bertarung dalam keadaan darurat. Charlotte lalu memberitahu Satsuki untuk tetap tenang dikarenakan Miharu dan Latifah nampaknya memiliki sebuah ide. Satsuki lalu menatap cemas Miharu dikarenakan ia harus melawan sesama manusia. Tidak lama, Latifah pun memulai sinyal pertempuran. Miharu pun bersiap. Satsuki berkata ia akan menjadi garda depan dan sisanya memberikan dukungan dari belakang lewat penghalang. Latifah lalu memberitahu Naraka yang merupakan roh kontrak Sarah untuk melakukannya sekarang. Naraka pun lalu muncul dari belakang Miharu. Hal ini membuat Lucci dan Fan sangat terkejut. Lalu Miharu naik punggung Naraka dan memasuki penghalang yang dibuat Celia. Miharu lalu memberitahu Celia bahwa ia bisa memunculkan kembali Ifrit. Ia menjelaskan ia perlu memberi kekuatan sihir agar luka-luka Ifrit sembuh.
Miharu lalu memanggil Ifrit dan membuat kontrak sementara. Tidak lama, Ifrit pun muncul kembali. Naraka dan Ifrit mulai bekerja sama dan sedikit demi sedikit mengalahkan tentara bayaran. Celia lalu memberitahu yang lainnya tentang kemampuan Lucci dan kekuatan pedangnya. Mendengar itu, Christina dan Flora ingat pedang yang digunakan oleh Lucius. Christina lalu memberitahu semua orang tentang kemampuan pedang itu yang dapat memindahkan pedangnya ke bayangan target, lalu memberitahu semua orang untuk tetap waspada. Di sisi lain, Lucci sangat kesal dikarenakan mereka tahu kemampuannya. Namun di sini Celia bertanya-tanya kenapa Lucci belum melakukannya lagi. Celia pun menyimpulkan bahwa Lucci masih belum bisa menggunakan sepenuhnya kekuatan dari pedang itu. Dan itu merupakan peluang yang sangat bagus. Sasuke dan Latifah di sini sedikit lega. Di sisi lain, Lucci tambah kesal dan mengutuk Celia dalam pikirannya. Namun tidak lama kemudian, puluhan monster humanoid muncul di dekat mansion. Monster itu kemudian mengelilingi Ifrit dan Naraka. Celia pun memberitahu informasi bahwa monster itu sulit dilawan kecuali dihancurkan kepalanya atau jantungnya. Sementara itu, Lucci sangat senang dikarenakan bala bantuan akhirnya datang. Ifrit dan Naraka lalu menembakkan sihir api dan es ke arah mereka. Namun, monster itu masih saja tetap bisa bangkit kembali dan terus maju. Sementara itu, kelompok Lucci dan Vance saat ini akan berfokus untuk mencari Sandra, lalu menyuruh para tentara bayaran untuk menuju ke arah Christina dan Flora. Namun, untungnya Vanessa dan Sarah akhirnya datang dan menghalau mereka. Sarah meminta maaf dikarenakan atas keterlambatannya karena harus mengurus musuh di dalam mansion. Namun tidak lama setelah itu, Lucci berteleportasi ke dalam penghalang tempat Miharu dan Celia berada. Melihat itu, Louis dan Miharu mencoba menyerangnya. Namun, Lucci berhasil menghindarinya dan kemudian menendang para kesatria dan juga Celia. Tubuh Celia pun terjatuh lalu diinjak oleh Lucci, dan kemudian Lucci mengarahkan pedangnya ke leher Miharu. Lucci lalu mengancam akan menghancurkan tubuh Celia jika mereka tetap melawan. Para gadis yang lainnya pun hanya bisa terdiam dan marah. Lucci lalu memberitahu untuk menyuruh berhenti Ifrit dan Naraka. Lalu menangkap tubuh Celia dan kemudian melemparkannya pada teman-temannya. Melihat itu, teman-teman Celia seperti Sarah, Latifah, Flora menawarkan diri untuk menggantikan Celia sebagai Sandra. Namun Lucci dan yang lainnya mengabaikannya. Van lalu memberitahu Lucci bahwa ini sudah cukup dan mereka harus cepat kembali. Lalu menyuruhnya membuat Miharu pingsan. Karena sebelumnya Miharu dapat mengeluarkan serangan sihir tanpa rapalan mantra. Lucci mengerti lalu melepaskan pedang di lehernya dan kemudian bersiap memukul wajah Miharu. Miharu pun menutup matanya dan kemudian terdengar suara pedang beradu. Tidak lama, Goki datang dan meminta maaf dikarenakan keterlambatannya. Miharu pun membuka matanya dan melihat bahwa kelompok Goki telah datang. Awal cerita menceritakan kejadian kelompok Goki sebelum sampai di mansion. Orphea dan kelompok Goki saat ini baru saja tiba di pegunungan wilayah Galak. Di sana saat ini ada Orphea, Ariel, dan seluruh kelompok Goki. Namun mereka semua tidak akan ikut pergi ke mansion dikarenakan Ariel tidak bisa membawa mereka semua. Dan saat ini yang ikut cuma Orphea, Ariel, Goki, Kayoko, dan 3 pelayannya saja. Dan sisanya berada di rumah batu. Saat ini di tengah perjalanan mereka diserang Prerasaurus sejenis kadal terbang dengan jumlah sekitar 50 ekor. Monster ini bisa mengeluarkan nafas api dari mulutnya. Orphea dan yang lainnya tidak punya pilihan lain selain melawannya. Goki dan Kayako saat ini sudah mendapatkan perlengkapan baru berupa katana yang dibuat oleh Dominic, sehingga mereka dengan mudah menghabisi satu persatu dari monster itu. Namun saat ini mereka sadar bahwa ini cuma pengalihan dan bertujuan untuk mengulur waktu. Lalu Orphea memutuskan untuk melawan sisa dari mereka sekitar 30 ekor dan menyuruh yang lainnya pergi duluan ke ibu kota Galak. Singkat cerita, Orphea berhasil menghabisi monster-monster itu dengan menembakkan tombak-tombak es kepada mereka. Dan pada saat Orphea selesai mengalahkan mereka semua, kelompok Goki saat ini tiba di mansion Ryo. Sementara itu, di langit yang tinggi, Reis mengamati pertarungan yang berlangsung antara Sarah, kelompok Goki melawan monster sebelumnya.
Rice di sini sedikit frustasi dikarenakan monster-monster itu seharusnya tidak akan kalah semudah itu, apalagi saat melawan Orpia yang merupakan petarung pendukung. Namun kenyataannya tidak seperti itu. Rice selalu bertanya-tanya dari mana Ryo membawa orang-orang itu, dikarenakan orang-orang itu sangat merepotkan. Rice berpikir jika orang-orang itu berkumpul, itu sama saja seperti bertarung dengan negara besar. Dan yang paling merepotkan pastilah Ryo itu sendiri. Dan dalam kasus terburuknya, ia bisa melawan ras semi manusia di masa depan, dan itu juga pasti akan merepotkan. Tapi untungnya, kejadian hari ini bisa disalahkan pada kelompok singa surgawi. Namun Rice berpikir, ia tidak bisa terus mengorbankan seseorang seenaknya lagi. Cerita kembali ke Galak, di mana Goki menangkis serangan Lucci ke Miharu. Goki meminta maaf dikarenakan keterlambatannya, dan dia bilang ia memasuki pertempuran demi keadilan. Lucci dan Goki saat ini masih beradu pedang, namun tidak lama Fen datang menyerang Goki. Goki bisa menghindarinya dan kemudian mendarat di dekat Miharu. Tidak lama, Kayako juga mendarat di sampingnya dan sambil memeluk Miharu dan juga menyembuhkan lukanya. Ariel dan 3 pelayannya juga mendarat di belakang mereka. Lucci dan Fen bertanya-tanya siapakah orang-orang ini. Sementara itu, para tentara bayaran yang lainnya bergerak mundur dikarenakan melihat tatapan dari Goki. Karena mereka tahu dari pengalaman mereka bahwa Goki memiliki kekuatan tempur yang cukup tinggi. Tidak lama, Latifah mengatakan ke Goki bahwa tentara bayaran itu adalah bawahan dari orang yang telah membunuh orang tua Ryo. Mendengar itu, Goki langsung gemetar emosi, lalu memikirkan kesempatan yang akhirnya ia dapatkan untuk setia kepada Zen, Ayame, dan Ryo. Kayako yang mendengar itu, lalu berkata ia akan bertarung bersamanya, lalu menyuruh 3 pelayannya untuk menjaga Celia dan Miharu. Goki lalu menggunuskan pedangnya dan sambil menatap dingin ke arah kelompok Fen dan Lucci. Goki berkata, saat ini mereka tidak perlu bertanya sejauh mana situasi dan kondisi yang telah terjadi. Yang terpenting saat ini adalah menghabisi mereka semua. Goki dan Kayako lalu memperkenalkan diri. Setelah itu Goki berkata, ia melakukan ini demi yang dipanggil Tuan. Dan kemudian diakhiri Kayako, bantai mereka semua. Tentara bayaran dengan tergesa-gesa langsung membubarkan diri. Namun Kayako dan Goki langsung mengepung mereka. Para tentara bayaran mencoba melawan mereka berdua. Tapi dengan mudahnya Kayako dan Goki berhasil melumpuhkan para tentara bayaran. Dan saat ini di dekat mansion, kelompok singa surgawi yang tersisa cuma Fen, Lucci, dan 1 tentara bayaran. Lucci lalu memberitahu mereka untuk mundur, lalu menembakkan sihir kegelapan ke arah Goki dan Kayako. Namun mereka bisa menghindari itu dengan melompat. Di saat yang sama, Fen dan 1 tentara bayaran refleks menyerang mereka yang masih di udara, dikarenakan mereka pikir Goki dan Kayako tidak bisa menghindar. Namun ternyata Goki dan Kayako bisa melangkah di udara dan kemudian mendarat di belakang mereka berdua. Dan dengan bogem mengarah ke rahang mereka, Fen dan 1 tentara bayaran pun tumbang. Sementara itu, Lucci cuma bisa gemetar ketakutan saat melihat itu semua. Kayako pun berkata ke Lucci untuk tetap tenang dikarenakan saat ini mereka akan menahan diri, dikarenakan mereka harus menginterogasi Lucci untuk mencari tahu apakah nantinya ada rencana yang lainnya. Lucci dengan ketakutan berkata untuk berhenti bermain-main. Satsuki di sini bertanya-tanya siapakah Goki dan Kayako. Ya karena Satsuki belum pernah bertemu langsung dengan mereka. Latifah pun menjelaskan bahwa mereka adalah sekutu. Sementara itu, Sarah di sini cukup khawatir dengan keadaan Ifrit dan Neraka yang masih melawan monster humanoid. Namun tidak lama, muncul Orpia dari langit dan menembakkan panah-panah cahaya ke arah monster humanoid sampai menciptakan kawah selebar 10 meter. Lalu Orpia mendarat di dekat Alma. Goki lalu memuji Orpia dikarenakan kecepatan ia datang dan kedatangannya yang sangat mencolok. Kemudian Goki berkata bahwa ia akan mengakhiri ini juga sekarang. Lucci yang mendengar itu lalu berlari ke arah Goki. Goki juga berlari ke arahnya.
Mereka pun beradu serangan. Saat masih bertukar serangan, mereka sedikit berbincang. Goki di sini sedikit heran kenapa Lucci dan yang lainnya tidak membunuh atau melawan Ryo. Lucci lalu menjawab bahwa ia tidak bisa melakukannya. Goki lalu mengolok-olok Lucci dan menyebutnya tidak masuk akal. Walaupun taruhannya adalah kematian dan kekalahan, itu adalah kekalahan yang mulia. Karena itulah yang seharusnya dilakukan oleh para prajurit. Lucci pun terdiam, tidak bisa membalasnya. Goki lanjut menjelaskan bahwa cara yang mereka gunakan bukanlah cara yang adil dan mencerminkan sebagai rendahan. Lucci berteriak untuk tutup mulutnya dan berkata bahwa mereka datang untuk mencari Sandra karena itu adalah cara tentara bayaran. Goki lalu menjawab bahwa tentara bayaran bergerak demi uang dan menyandera demi membalaskan dendam itu sama sekali tidak berhubungan. Mereka seharusnya mengerti bahwa cara yang dilakukan mereka adalah salah dan jika tujuannya untuk membalaskan dendam terhadap rekan mereka, mereka seharusnya tidak melibatkan orang-orang penting selain targetnya. Setelah mengatakan itu semua, Goki lalu kembali ke jurus pedangnya dan kemudian mulai menyerang Lucci yang saat ini sudah terluka cukup parah karena serangan sebelumnya. Goki lalu mengayunkan pedangnya ke atas hingga membuat pedang Lucci terlempar. Lalu Goki melangkah maju dan menebas tubuh Lucci. Dan saat Goki melewati tubuhnya, tubuh Lucci pun ambruk. Goki lalu menyarungkan pedangnya dan berkata, ini sudah berakhir. Setelah itu, Latifah menyapa Goki dengan gembira. Goki kemudian berjalan ke arahnya. Charlotte kemudian memerintahkan para kesatria untuk mulai menahan tentara bayaran. Charlotte lalu berkenalan dengan kelompok Goki. Kelompok Goki juga sedikit menceritakan informasi tentang dirinya. Mereka juga berkenalan dengan Christina, Flora, dan Satsuki. Satsuki di sini sedikit penasaran dikarenakan mereka mirip dengan orang Jepang. Namun tidak lama, ketika mereka ingin masuk ke dalam mansion untuk merawat Alma dan Celia, di langit tiba-tiba muncul bola cahaya mirip suar. Salah satu kesatria memberitahu bahwa itu bukanlah tanda dari kerajaan. Mereka lalu menyimpulkan bahwa itu tanda dari tentara bayaran untuk melarikan diri dikarenakan mereka saat ini sudah kalah. Satsuki berkata, apakah mereka akan meninggalkan rekan-rekan mereka? Goki menjawab bahwa mereka tidak mungkin datang lagi dikarenakan saat ini musuh pasti sedang sibuk menghentikan para kesatria dan mencari rute pelarian. Dan jika mereka datang ke mansion tanpa rencana, itu sama saja bunuh diri. Satsuki mengatakan ia mengerti. Charlotte lalu berkata, jika mereka pergi, berarti mereka akan membiarkan sisanya ditahan oleh kastil. Namun tidak lama, raungan keras terdengar di mana-mana. Cerita berganti ke Francois sebelum sinyal cahaya muncul. Francois di sini sangat takjub melihat pertarungan di mansion. Lalu Francois berpikir pasti orang-orang itu terikat dengan Ryo dan ingin bertanya banyak hal tentang itu kepada Ryo saat kembali nanti. Tidak lama, kesatria melaporkan bahwa tentara bayaran mulai melarikan diri. Francois menyuruh mengejar mereka, tapi tidak boleh terlalu jauh, dan lebih memprioritaskan untuk merawat yang terluka. Tidak lama, raungan keras terdengar. Semua orang mencari sumber suara itu. Dan yang dilihat Francois adalah keputusasaan yang terburuk, yaitu adalah sang pembunuh pahlawan. 1000 tahun yang lalu, pada saat perang Dewa dan Iblis, ada yang menerima gelar pembunuh pahlawan, dikarenakan jumlah besar dari mereka yang dibunuh. Bahkan pengguna pedang sihir takut padanya. Mereka disebut Dracul. Aumanya mirip jeritan kesakitan yang terdengar di seluruh ibu kota. Dan saat ini Dracul berada di atas mansion Ryo. Goki yang melihatnya merasa monster ini begitu misterius. Sementara itu Satsuki gemetar ketakutan dan bertanya apa itu. Sedikit penjelasan, Dracul adalah monster yang dilawan Aisyah pada saat Aisyah mengejar Reis keluar Rodania. Walaupun Aisyah bisa mengalahkan monster ini dengan mudah, bukan berarti monster ini lemah. Monster ini tercipta dari pengorbanan beberapa monster dan butuh beberapa pengguna pedang iblis untuk mengalahkannya. Dracul adalah monster tengkorak terbang yang tingginya sekitar 10 meter,
menggunakan pedang satu tangan dan perisai dengan baju sirah lengkap, dan memiliki sepasang sayap di tubuhnya. Selain itu, ia memiliki mata bercahaya yang mengerikan. Dan saat ini sedang terbang 100 meter di atas Mansion Rio sehingga dapat terlihat dari seluruh ibu kota. Semua orang yang melihat monster itu sangat ketakutan. Namun Goki menganggap ini sesuatu yang sangat menarik, lalu meminta para gadis-gadis untuk menyerahkan padanya. Namun Kayoko saat ini juga ingin melawannya dikarenakan untuk membuktikan kepantasan mereka untuk Rio. Tidak lama, Sarah, Orpia, dan Celia juga ingin ikut melawannya. Di sini Goki menyuruh mereka untuk tetap di sana saja dan melindungi mereka sendiri dikarenakan tidak ingin mereka terjadi sesuatu saat Rio tidak ada. Celia mengatakan bahwa justru sekarang Rio tidak ada, mereka harus berjuang bersama menghadapi situasi ini. Setelah beberapa perdebatan, Goki setuju dengan enggan. Kayoko memberitahu Goki bahwa bantuan ini mungkin diperlukan dikarenakan mereka saat ini harus bertarung di udara. Goki mengerti lalu memberitahu gadis-gadis untuk mengalahkan monster itu bersama. Sarah lalu memberitahu Miharu untuk melindungi orang lalu memberitahu Ifrit dan Naraka untuk membuat sebuah penghalang, dan memberitahu Latifa dan juga Satsuki untuk mengawasi tentara bayaran yang mungkin nanti akan menyerang lagi. Mereka semua pun mengerti. Sementara itu, Dracul masih terbang di atas sambil menatap yang ada di mansion tanpa berbuat apa-apa. Flora bertanya sedikit bingung kenapa Dracul tidak turun dan menyerang mereka. Christina lalu menjelaskan bahwa Dracul sepertinya berhubungan dengan kelompok singa surgawi, dan sepertinya ia mencoba untuk tidak melibatkan rekan-rekannya. Sarah, Celia, Orpia, Goki, Kayoko lalu naik punggung Ariel, dan Orpia memberi batu roh yang penuh kekuatan sihir kepada Celia. Celia berterima kasih. Mereka semua pun terbang. Dracul mulai mengaum melihat kedatangan mereka. Celia lalu memberitahu untuk mengetahui reaksi monster itu saat diserang. Goki setuju lalu memberitahu bahwa dia dan Sarah dan juga Kayoko akan menjadi pendukung. Celia lalu memberitahu Orpia rencananya, yaitu Celia akan menembak monster itu duluan dan dilanjut Orpia menyerang monster itu dengan sihir skala besar untuk mengetahui reaksinya. Orpia setuju. Celia lalu menembakkan 7 bola sihir besar ke arah Dracul. Namun Dracul tidak bergerak dan memilih bertahan dengan perisainya. Celia lalu berkata, ini cuma lelucon. Setelah serangan Celia berakhir, Orpia menembakkan panah yang melebihi serangan Celia ke arah Dracul. Dracul menangkisnya dengan perisainya dan serangan itu berubah arah. Setelah melihat itu, Celia menyimpulkan bahwa dia harus menggunakan sihir tingkat lanjut untuk membuatnya terluka. Sementara itu, Kayoko dan Sarah kesal karena baju besi dan perisai yang digunakan Dracul, karena itu sangat merepotkan. Sementara itu, Goki saat ini menyerang Dracul untuk mengetahui bagaimana reaksinya ketika diserang jarak dekat. Goki mendekat ke arahnya sambil tertawa. Dracul lalu mengayangnya. Goki memuji reaksi dan kecepatan Dracul, lalu menghindari serangannya dan lari di pedang Dracul menuju ke lehernya. Namun Dracul mencoba memukulnya dengan perisainya. Goki lalu mengatakan seperti yang diharapkan, perisai itu sangat merepotkan. Lalu Goki kembali ke Ariel. Setelah kembali, Goki lalu memberitahu semuanya bahwa dia dapat mengimbangi kecepatannya. Namun perisainya itu sangat merepotkan. Selain itu, baju besi yang ia gunakan juga sama. Goki lalu memberitahu jika ingin membunuhnya, mereka harus menggunakan serangan jarak jauh atau menyerang bagian tubuhnya yang tanpa pelindung. Celia lalu mengatakan bahwa dia dan Orpia akan mengurus perisainya dan kemudian menerbangkannya. Sedangkan yang lainnya menyerang bagian yang tak dilindungi baju besi. Goki berkata, itu sangat menarik. Goki berpikir untuk monster sebesar itu ia belum melihat celah yang bisa ia gunakan untuk menyerangnya. Jadi ia kali ini akan mencari titik lemah dari monster itu. Goki lalu menyerang Dracul lagi sambil diikuti Kayoko dan Sarah. Di sisi lain, Aryan saat ini sedang melarikan diri dengan rekan-rekan yang lainnya.
Ia tidak menyangka setengah anggota singa surgawi bisa dikalahkan, padahal dipersenjatai tiruan pedang iblis. Lalu Aryan berpikir untuk menyelamatkan rekan-rekan mereka yang masih hidup. Namun ia tidak pilihan lain selain meninggalkan mereka. Tidak lama, raungan keras Dracul terdengar. Aryan berpikir apakah monster itu dalam kendali Reis. Tapi saat membahas rencana penyerangan, ia tidak diberitahu tentang monster itu. Aryan lalu mendarat di pinggiran ibu kota di dekat air mancur. Tidak lama, Reis datang ke tempat itu. Lalu berkata bahwa jumlah mereka saat ini sudah berkurang banyak. Aryan menjawab bahwa mereka saat ini sudah tidak bisa mencapai tujuannya. Reis pun menjelaskan bahwa ia tidak akan menyalahkan mereka, karena bala bantuan yang tak terduga datang. Aryan lalu bertanya tentang monster itu. Reis pun menjelaskan bahwa monster itu dalam kendalinya. Aryan bertanya kenapa ia tidak mengeluarkannya sebelumnya. Reis menjawab bahwa ia sekarang mengeluarkannya. Sebenarnya monster itu adalah barang yang berharga yang belum tentu menang melawan kelompok Rio. Ia mengeluarkannya bertujuan untuk menghabisi orang yang menghalangi jika memungkinkan, dan membuat celah untuk menjemput Lucci dan yang lainnya. Namun Reis bilang untuk tidak memaksa diri dikarenakan itu terlalu berbahaya, dan hanya memberikan 6 kristal teleportasi ke mansion dan 6 kristal teleportasi untuk kabur. Aryan mengerti dan ia akan menjemput Lucci dan yang lainnya. Lalu Aryan membuat sebuah tim untuk penyerang. Cerita kembali ke pertarungan melawan Dracul. Goki, Kayoko, dan Sarah terus berusaha melawannya dari jarak dekat. Sedangkan Celia dan Orpia mendukung mereka dari belakang dengan peluru-peluru sihir. Beberapa kombinasi serangan mereka gunakan untuk melumpuhkan Dracul, namun hasilnya adalah nihil, dikarenakan kemampuan regenerasi Dracul yang sangat cepat. Selain itu, bukan hanya bagian tubuh saja yang beregenerasi, bahkan baju besi yang ia gunakan juga kembali seperti semula. Setelah banyak percobaan, Goki mulai menyadari sesuatu, lalu pergi menemui yang lainnya untuk menyusun rencana. Rencananya adalah menyerang dengan sihir skala besar ke arah monster itu sampai ia tidak bisa beregenerasi lagi, dan akan diakhiri petarung barisan depan. Lalu bertanya ke Celia apakah ia memiliki kekuatan yang seperti itu. Celia mengatakan ada satu, tapi dengan kekuatan sihir yang sekarang ia hanya bisa melakukannya sekali saja. Dan Celia ragu apakah bisa mengenai monster itu dikarenakan saat ini sedang terbang. Goki mengatakan itu sudah cukup dikarenakan ada Kayoko, Orpia, dan Sarah yang akan memperlambat gerakan Dracul dengan menggunakan tali sihir untuk mengikat gerakannya. Setelah mereka siap, mereka pun memulai rencananya. Celia mengaktifkan sihir rahasia keluarga Claire, sihir yang terkuat yang saat ini dikenal, dan hanya orang berbakat dan keturunan keluarga Claire saja yang bisa menggunakannya. Celia mengaktifkan sihir itu, lalu menunggu apa-apa dari Goki untuk menembak. Sarah dan Orpia sangat terkejut dengan kekuatan sihir yang ada di lengan Celia, dikarenakan itu sangat luar biasa. Mereka memulai rencana selanjutnya, yaitu memperlambat gerakan Dracul. Goki menyerangnya dengan teknik rahasia kilatan surgawi, dan setelah berhasil memperlambatnya, Goki memberi aba-aba ke Celia untuk melakukannya. Celia lalu mengangkat tangannya ke atas dan kemudian mengayunkannya ke bawah, sambil mengucapkan mantra terakhir, yaitu Durandal. Serangan itu mengenai Dracul dan menghancurkan perisai dan tangannya. Dan kemudian Dracul berteriak kesakitan. Namun Dracul belum musnah, tapi Goki maju untuk mengakhirinya dengan 3 teknik kilatan surgawi, yang membuat tubuh Dracul hancur berkeping-keping. Goki lalu menggunuskan pedangnya dan semua orang berteriak atas kemenangannya.